Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Ya, tema kita kali ini adalah karir, keuangan, dan percintaanmu. Sagittarius di tahun 2024 nanti. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, dan maaf sebelumnya ya, mungkin ada beberapa yang tanya kenapa Kak Ica kok jarang upload. No, saya upload tiap hari ya, cuman jaringan lagi error ya. Jadi maaf untuk beberapa zodiak yang mungkin belum terupload ya. Ya doakan saja semoga jaringan bagus ya ke depannya. Dan saya tetap bisa menghibur kalian ya. Oke, maaf juga ya si bocilku ya. Lagi happy ya, dia selalu happy. Semoga kalian bisa ikut energi ya, tertular energi happy dari anak saya ya. Jadi maaf kalau berisik. Seperti gitu. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius ya. Di sini saya mau bagi 3 file ya. Aduh, ini energinya agak berat-berat ya. Sedangkan saya tuh maunya singkat-singkat aja ya. Semoga singkat ya energi kamu ya. Karena jaringan lagi error. Kalau terlalu panjang durasinya, waduh. Tapi saya merasa bersalah juga kalau bicaranya cuman seperempat. Harus full ya. Jadi gimana dong ya. Semesta tolong dong supaya energi Sagittarius up ya. Oke, kalian bantu doa ya, berikan energimu. Di sini ada file ya, di mana karirmu ya. Kita bahas dulu ya, karir, keuangan, dan percintaanmu. Karir, keuangan, percintaanmu di 2024. Oke. Saya mulai dulu dari karir ya. Oke, untuk karir dan untuk keuangan dan percintaan saya sisihkan. Di sini karir ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Ke karir di tahun 2024 nanti. Wow, karir kamu agak sedikit up ya. Tetapi banyak halangan, hambatan, rintangan juga Sagittarius ya. Di sini ada Ace of Wands ya dan Ace of Swords. Dimana saya lihat di sini ya, sebenarnya banyak juga yang tidak suka sama pencapaianmu ya. Ada banyak orang-orang yang iri akan kamu dan ya saya lihat di sini kamu tetap berjuang sih, walaupun mungkin kondisinya nggak baik-baik saja, tetapi kalian berjuang. Nah itu bagusnya di situ di Sagittarius ya, mentalnya bagus. Walaupun mungkin banyak yang nggak suka, ya sudah, selama kamu nggak pernah merugikan siapapun ya berjalan aja. Banyak yang nggak suka atas pencapaianmu. Ini entah kamu di kantor ataupun kamu mandiri. Contohnya kalau kamu berwirausaha, mereka lirik-lirik ya, ih kok Sagittarius usahanya up ya, kok Sagittarius begitu ya, kok Sagittarius begini ya. Atau bahkan ada beberapa yang akan mengikuti jejak kamu. Wah, ini jadi kamu menjadi berkat juga ya, tetapi ya itu persaingan tidak sehat juga kadang-kadang ya, bagaimana ya. Jadi untuk karir ya, kalau seandainya kamu di kondisi karyawan, kerja kamu bagus, pimpinan senang ya, tetapi ya itu ada yang tidak suka juga, julid, dan ya ada playing victim ataupun ya mencari-cari muka kepada pimpinan ya.
Kalau kamu berwirausaha, usahamu lebih lancar dibandingkan 2023 ya, tetapi ya itu ada persaingan tidak sehat ya, kompetitornya curang, tetapi ya kamu tetap harus bisa menjalankan itu selama kamu tidak pernah merugikan siapapun, jalan aja ya, karena perlu perjuangan. Di sini ada Ace of Swords ya. Kalaupun seandainya apa ya kalau dibilang kamu jadi pimpinan pun ya, saya lihat di sini eh ya mungkin banyak yang menyorotimu atas kebijakan-kebijakan baru ya. Kalau seandainya kamu naik jabatan terus kamu yang harus mengambil keputusan, tetapi selama itu baik ya jalani aja ya. Banyak disoroti, ini lebih banyak ke mental ya. Tetapi saya lihat di sini apa, Eight of Pentacles dan Four of Pentacles ya. Kamu orangnya pekerja keras ya, rezekimu bagus, apa yang kamu inginkan bisa terwujud. Jadi karirmu tuh up ya. Tetapi memang saya lihat di sini perjuangannya tidak mulus ya. Penuh lika-liku. Apalagi kalau kamu bicara kamu berwirausaha ya, banyak mungkin ada yang ditipu ataupun jatuh bangun, tetapi kamu tetap up ya, mencari hoki dengan ketulusanmu dan akhirnya bisa. Ya, saya lihat juga memang banyak yang tidak suka ya, ataupun memanfaatkan kebaikan dari Sagittarius di sini 2024. Artinya gini, Sagittarius ini saya bingung ya. Saya biasa kadang-kadang bilang sama kamu, sudah berkali-kali sampai mulut saya berbusa ini ya. Atau mulut kering ya. Aduh, Sagittarius, banyak yang memanfaatkan Sagittarius, tapi kok Sagittarius nggak sadar-sadar ya, karena Sagittarius itu empatinya tinggi. Nah, ini di 2024 masih terulang lagi. Gimana sih Sagittarius? Ya, harus belajar dari pengalaman. Mereka-mereka dulu di 2023 pernah menyakiti kamu, kamu masih mau dekat-dekat di circle itu ya. Memberikan harapan-harapan ataupun memberikan bantuan, bukan berarti saya bilang kamu tidak boleh berbuat baik, no ya. Tetapi setidaknya belajar ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Sayangi dirimu. Ya, terkadang Sagittarius itu nggak sadar-sadar, makanya suatu saat semesta memberikan kamu hal yang terpuruk baru sadar gitu. Karena ibaratkan kamu sudah ditegur orang tua nggak sadar, ditegur sahabat nggak sadar, kata hatimu nggak sadar. Ya, mungkin kamu dengar readingan ini juga kamu nggak sadar ya. Karena gimana ya, kalau orang baik terlalu baik itu nggak bagus. Baik oke, tapi terlalu baik jangan ya. Apalagi kita bicara bisnis, ini ada yang memanfaatkan, hati-hati. Ataupun mungkin menjulitinmu, menzolimimu, playing victim ataupun apapun dalam hal pekerjaan loh. Ini belum lagi dalam hubungan, wah ini hubungannya berat ya. Banyak tantangan, halangan, hambatan, rintangan, tapi ya endingnya up. Yang penting kamu tekun, percaya ya, dan lebih ke diri sendiri dulu. Jangan fokus pada yang lain. Diri aja nggak beres, kamu mau fokus pada yang lain ya. Karir kamu bagus ya, cuman memang perlu usaha dan kerja keras ya. Saya lihatnya ketekunan kamu yang akan membuat kamu sukses. Bagus ya. Cuman itu, hati-hati orang yang mau memanfaatkanmu. Kalau orang memang julid pada dirimu ya sudah, biarin aja, nggak usah terlalu mau pusing ya. Ataupun malah merasa bersalah ya karena kamu tidak bisa membantu mereka. Biarin aja, hidup mereka ya. Ada yang minta tolong kamu nggak bisa, akhirnya kamu merasa bersalah. Jangan pernah merasa bersalah atas ketidakmampuanmu ya. Kalau kamu mampu baru kamu bilang tidak, ya mungkin bisa merasa bersalah. Kalau kamu memang nggak mampu, kenapa harus merasa bersalah? Itu kadang-kadang Sagittarius tuh begitu, menginginkan membantu sampai akhirnya mengorbankan diri sendiri. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Nah, ini hati-hati ya, apalagi kalau bicara bisnis kan. Kalau bicara bisnis, jangan sampai kamu sudah di puncak ya, akhirnya dia dorong kamu, akhirnya kamu jatuh ke dalam jurang. Ini hati-hati, karena ada seperti begitu, kacang lupa kulit, dimana saat tertati-tati bersama ya, pada saat sukses dia kasih tinggal kamu. Nah, itu kebanyakan begitu Sagittarius. Jadi hati-hati kalau bicara kerjasama dengan orang lain. Lihat dulu tanggung jawabnya gimana, lihat dulu dia punya orientasi untuk mengembangkan sesuatu ini gimana, perusahaan ataupun apa ya. Karena saya lihat di sini, waduh ini banyak sekali ya yang saya lihat. Sebenarnya saya sudah mau ganti kartu untuk keuangan ya, tapi saya lihat di sini pimpinanmu ada yang toksik ya. Kalau seandainya kamu karyawan, pimpinanmu nih banyak yang toksik ya, seakan-akan membuat kamu itu kayak macam alat ya, alat yang bisa, atau mungkin sapi yang bisa diperas sumber daya ya, susu dari sapi ini contoh sapi ya. Pada saat sudah habis, sudah ya udah pergi aja, dia nggak lihat dari sisi pakan, kasih sehat, dari vitamin atau apa supaya kamu tumbuh sehat lagi, bisa produktif lagi, tidak ya.
Jadi ada yang toksik, yang mana dulu mungkin dia perlakukan kamu baik, ya karena kamu dimanipulasi kan. Pertama dia kasih kamu baik, iming-iming ini sehingga kamu percaya. Ujung-ujungnya ya dia toksik. Orang toksik itu begitu. Untuk bisa mendapatkan atau menjerat mangsanya, dia memberikan. Jadi seakan-akan kamu bilang, oh iya orang ini baik. Jadi saya harus berikan yang terbaik. Ya, padahal kamu nggak tahu itu toksik. Dia hanya menjeratmu supaya kamu ibaratkan bisa produktif sesuai dengan yang diinginkan. Dengan alasan belum ada ini, belum ada itu, jadi kamu belum dibayarkan ini ya, belum dibayarkan itu ya, ataupun mungkin ya atas, karena saya lihat di sini juga ada pasanganmu ya yang untuk bisnis atas nama cinta ya, padahal ujung-ujungnya nggak jelas, kamu yang setengah mati, apalagi bicara hutang piutang. Nah ini hati-hati ya. Nanti kita bicara ke keuangan ya, karena ada beberapa yang memang toksik di pekerjaan. Jadi kamu yang harus bisa menjaga dirimu. Kamu yang harus bisa membuat dirimu lebih up, berjuang untuk bisa meraih kesuksesan itu tanpa ada bantuan siapapun. Ingat ya, terkadang saya bantu kamu, kamu bantu saya ya. Itu kan yang di pemahaman Sagittarius ya. Waduh, ini saya mau energinya sedikit, tapi ini udah 11 menit ya, baru satu. saya gitu ya, udah nggak apa-apa, nanti sampai besok ya, mungkin 2 hari ke depan baru terupload ya. Saya tuh nggak bisa kalau bicara cuman ini lagi Sagittarius kamu lagi banyak masalah, sudah itu aja, nggak bisa ya. Mungkin kalau tarot leader lain ya dengan cara mereka, tapi kalau saya nggak bisa, saya harus berikan contoh, saya begitu ya. Karena saya nggak bisa mengambang, kasihan ya, jangan sampai orang salah pemahaman. Karena kita diskomunikasi kadang-kadang, karena nggak interaksi secara langsung. Jadi supaya kamu paham ya. Dan semoga kamu tidak bosan mendengarkan readingan saya gitu ya. Jadi seperti gitu ya, kamu harus bisa lebih protektif untuk dirimu. Jangan sampai kamu dimanfaatkan orang, karena orang sudah tahu titik lemah kamu ya. Oke, berikutnya ya, keuangan. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi keuangan Sagittarius di tahun 2024. Waduh, keuangan nih cenat-cenut nih Sagittarius, gimana? Wow. Ada Two of Swords. Kita lihat ya. Ada Queen of Pentacles. Ada juga di sini Queen of Swords dan ada Justice. Wow. Saya lihat di sini ya, untuk keuangan kamu, aduh, Sagittarius, tuh kan saya bilang ya, hati-hati ada yang mau minjam duit ya. Ini Sagittarius juga nih, kalau tidak pinjam duit, kamu yang mau minjam duit ya. Pokoknya ini ada pinjam-meminjam duit, hutang piutang. Ya, mungkin contohnya kamu berwirausaha ya. Kalau kamu berwirausaha, oke, tidak jadi masalah kamu berhutang ya ke pihak bank ataupun apapun ya. Tetapi ingat, hati-hati, bunganya tinggi nih. Kalau kita berusaha untuk ya beda kalau untuk gaya hidup ya, kita berhutang beli iPhone, terus habis itu kita ngutang ya, itu sangat luar biasa bobroknya. Ngapain untuk gaya hidup? No ya. Tapi kalau untuk usaha bisa, tetapi ini bunganya tinggi loh. Kalau kamu pinjam di orang ya, potensinya malah mungkin akan sedikit nggak enakan. Nah ini kalau kamu bicara di kamu pinjam di bank ya, malah kamu akan stres ya, karena mungkin penghasilan kamu ada yang malah kamu kocar-kacir cari untuk bisa menutupi tiap bulannya ya. Kalau kamu pinjam di keluarga malah nggak enakan sama keluarga, tinggal ditagi-tagi. Nah ini hati-hati, jadi nggak usah hutang-hutang. Memang kehidupan banyak ya, kamu untuk bisa meraih sukses ya, banyak tantangan. Nah itu tantangannya kamu sekarang itu pakai seadanya modal kamu ya. Harus tenang, nggak usah terlalu mau, wah dia sudah mempunyai mobil, wah dia sudah mempunyai motor, wah dia sudah mempunyai rumah, saya harus seperti gitu biar dikatakan sukses, dia sudah punya iPhone baru. Nggak usah, kamu susah, bukan dia yang urus kamu kok, biarin aja. Selama barang-barang yang kamu masih pakai itu nyaman dan belum rusak, pakailah ya. Saya lihat di sini gaya hidup kamu akan tinggi. Wah bahaya nih ya. Harus bisa ini di sini ada Justice, pengeluaran dan pemasukan terus seimbang. Kalau bisa ada pemasukan lah, ada tabungan ya. Jangan karena gaya hidup, mungkin dulu kemarin kamu dibilang miskin kere ya, sekarang kamu punya uang yang lumayan, agak sedikit ada lebih, kamu sudah kembali ke habitat kamu. Orang jadi sombong, lupa diri ya, macam seakan-akan orang barusan keluar dari sangkar kan, wah langsung bebas sebebas-bebasnya, nggak ingat pulang-pulang ya. Ini hati-hati, jangan sampai terulang kembali ya. Harus bisa memanage keuangan dengan baik, ambil keputusan kebijakan-kebijakan untuk keuanganmu gitu ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu di 2024
Ya, maaf agak sedikit berisik ya. Jadi 2024 ini karir kamu bagus ya. Tadi saya bilang keuangan juga pun berdampak seperti gitu. Karena karir kamu bagus, otomatis dampaknya ke keuangan ya. Tetapi ingat gaya hidup. Nah, ini hati-hati. Ya, keuangan kamu bagus tapi jangan sampai gaya hidup kamu juga tinggi. Otomatis kamu nggak ada tabungan. Nih hati-hati Sagittarius. Ya, ataupun mungkin karena gengsi ya. Kamu oke, kita ikut arisan ini, kita ikut investasi ini, kita ikut akhirnya investasi bodong. Ya, karena nggak mau kalah dengan circle kamu yang toksik. Ini banyak circle Sagittarius yang toksik. Hati-hati ya, karena kamu tidak mau tersaingi, akhirnya kamu juga ikut-ikut ajakan mereka. Ataupun ayo dong Sagittarius, traktir dong, traktir dong. Nah, hati-hati. Ya, ataupun mungkin kondisinya mereka sumbang ini, kamu juga ikut sumbang itu ya. Padahal ya sumbang. Oke, kalau kita bicara sumbangan ya, ini ada beberapa macam contoh karena gengsi akhirnya melebihi dari kapasitasmu. Hati-hati ya. uh, Basically keuangan bagus ya, cuman harus bisa kontrol emosi dalam berbelanja dan memberi ya. Ini kadang-kadang bersedekah juga nih ya, bukan bersedekah juga sih ya, ini ada yang beberapa bersedekah Sagittarius, tetapi ada juga yang karena keinginan gitu, kayak apa ya, macam keinginan untuk dikatakan wow ya. Jadi contohnya kamu membantu seseorang tapi supaya dikatakan wow ya, apa ya kalau dibilang, ya cari muka aja gitu ya. Padahal sebenarnya Sagittarius itu biasa aja ya, tapi jangan sampai kelewatan batas ya. Ini hati-hati. Oke, jadi begitu ya untuk pesan semesta untuk keuangan kamu. Keuangan kamu bagus, tingkatkan, tetapi ingat gaya hidup ya, dan pengeluaran harus bisa dipersempit sesuai kebutuhan, jangan keinginan kamu. Ya, kalau kamu di setting oleh keinginan, wah, nggak ada rasa puas, nggak ada rasa syukur. Selalu bersyukur ya. Oke, sekarang kita ke percintaan ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kamu untuk percintaan Sagittarius. Saya mulai dari, saya bagi dulu ya. Dari jomblo. Waduh, ini banyak ini ya. Saya mau sebenarnya satu-satu, cuman jaringan lagi error, jadi saya kasih aja. Ini lagi terbagi ya, sub-subnya ya. Kayak kita mau bikin skripsi atau tesis ya. Waduh, atau disertasi ya. Terlalu banyak sub. Oke, untuk percintaan ya, ada untuk yang jomblo, ada yang untuk yang sudah berpasangan tetapi belum menikah, dan yang sudah menikah ya. Kita ke pertama dulu, yang jomblo ya. Saya mau ambil 4 kartu, 1, 2, 3, acak aja ya, 1, 2, 3, 4. Kalian senang kan kalau pakai sub ya? Jadi terperinci semua ya. Oke. Untuk yang jomblo, wow, 6 of Sword, ada the Hangman, 9 of Sword, dan the World. Wah, ini keren ya. Saya lihat di sini kamu nih kayak macam masih masa penantian ya. Tetapi saya lihat di sini akan ada harapan. Tetapi saya lihat di sini kamu juga lebih up ya, untuk lebih fokus pada mencintai diri sendiri dulu. Ada harapan untuk bisa mendapatkan pasangan, tetapi saya lihat di sini kamu pilih-pilih juga Sagittarius, karena ada beberapa yang masih trauma dengan masa lalu, ataupun mungkin kondisinya hubungan digantung ya. Kamu nggak mau seperti gitu lagi. Sehingga kamu kayaknya belajar dari pengalaman kamu, jangan sampai nanti ke depannya saya seperti begitu lagi ya, terulang lagi kembali orang menyakitiku ya. Jadi banyak pelajaran sehingga kamu lebih mencintai diri sendiri. Saya lihat kalau untuk jomblo ya, ada beberapa yang mau datang ke kamu, tetapi saya lihat di sini kamu menolak. Jadi kamu ibaratkan lebih ingin berteman ya. Ya, kalau dibilang untuk tahun 2024 untuk para jomblo sudah nggak jomblo lagi gitu ya. Tetapi kalau mau dibilang dia berpacaran juga enggak, jadi gimana ya? Saya juga bingung, kayaknya teman rasa pacar deh banyak di Sagittarius. Ya. Saya bingung untuk menjelaskan karena terkadang Sagittarius ini energinya juga on off dalam percintaan ya, cepat bosan. Jadi saya lihat di sini memang berteman banyak ya, tetapi memang putus nyambung juga. Jadi kalau yang dibilang jomblo, saya lihat di sini kamu lebih ke teman rasa pacar sih. Enggak, ya mau dibilang, ada beberapa yang saya lihat di sini memberikan kesempatan, tetapi 1-2 minggu atau sebulan udah putus lagi. Jadi saya mau bilangnya gimana ya? Jadi jomblo lagi, ya. Jadi kembali ke habitat lagi, jomblo lagi, lebih senang sendiri, ya.
Ibaratkan oke, saya saya berkenalan dengan si A, si B, si C gitu ya. Oke, saya menerima hati dari si A, si B, si C, yang paling bagus mungkin si A. Oke. Tetapi pada saat menjalani dengan si A, kok nggak nyaman, akhirnya putus lagi, jadi jomblo lagi. Jadi saya bingung ya, ini hubungan digantung putus nyambung. Jadi untuk para jomblo ya, kamu lebih betah sendiri. Ya, memang ada kan datang kepada kamu, tapi kamu lebih ingin menjadi sahabat. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu memberikan kesempatan kepada mereka, ya, ujung-ujungnya ya putus lagi. Waduh, repot ya. Gimana nih? Jadi apa yang harus saya bilang? Ya, karena kondisinya rancu ya, nggak seimbang. Ya, ibaratkan eh ya kembali ke lubang yang sama gitu, ya ke habitat kamu lagi, yaitu jomblo lagi, walaupun mungkin kondisinya sudah ada yang menembak ya. Ya itu kembali lagi kepada kamu. Yang penting saya cuma bicara bahwa energi kamu ada yang mendekat, ada pun yang mungkin PDKT ya, kamu lebih memilih sahabat, ataupun kalau seandainya kamu memberikan mereka kesempatan, ujung-ujungnya juga nggak bertahan lama. Ya paling lama paling 3 bulan, 6 bulan udah putus lagi. Ya ini kita bicara full ya, sampai di tahun 2024 akhir ya. Jadi ya siklusnya seperti gitu, yang jomblo masih lebih betah menjomblo. Oke, kita berikutnya ke yang berpacaran ya, tetapi belum menikah. Kita lihat bagaimana pasanganmu. Saya ambil 4 kartu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini ada 6 of Cups, ada Hermit, 9 of Cups, dan 3 of Pentacles. Waduh, di sini ada triparty, gimana ya? Ya. Ya, maaf agak sedikit berisik ya. Jadi di sini ada triparty, hati-hati ya. Saya lihat di sini kamu tuh kayaknya macam sudah ingin lelah, udah putus nyambung juga. Waduh, ini repot ya. Saya lihat di sini apa ya? Ada pengkhianatan. Tetapi ada juga yang apa ya? Ya ibaratkan kembali. Maksudnya mungkin kamu udah putus, mantanmu kembali lagi. Jadi ibaratkan kan kalau dibilang berpasangan tetapi belum menikah ya, berarti ya on off energinya. Ya mungkin kemarin putus, tiba-tiba dia datang lagi, habis itu putus lagi, datang lagi, ribut lagi, romantisan lagi, ribut lagi, nggak jelas ya. Sagittarius. Ya, ini ada 2 ya, karena jarak ya, akhirnya jarak dan komunikasi tidak bagus ya, sehingga akhirnya entah kecemburuan, atau ini faktor yang paling utama itu triparty, entah triparty betulan atau karena kecemburuan semata ya. Nah ini ada yang tidak jujur terhadap Sagittarius, ataupun mungkin mereka merasa bahwa Sagittarius tidak jujur terhadapnya, sehingga ada rasa cemburu yang sangat mendalam, atau overprotective berlebihan sehingga ingin lepas, ataupun mungkin kondisinya kamu ingin bebas ya, karena sudah tertekan, sangat-sangat tertekan dari hubungan. Kalau bicara dengan yang sudah menikah, yang berpacaran ya saat ini, emosinya sangat meluap-meluap, terus tidak ada kepercayaan, putus nyambung nggak jelas. Dan tapi putus nyambung gitu juga ada bagusnya ya, sedikit-sedikit romantis lagi, sedikit-sedikit emosian lagi, tapi capek juga energinya ya. Tapi ya seperti gitu, ada apa ya, bumbu-bumbu dalam percintaan juga sih. Cuman ya itu dari pribadi masing-masing ya. Karena saya lihat di sini Sagittarius menikmati itu juga. Kenapa? Karena Sagittarius butuh validasi untuk orang yang bisa ada untuknya gitu. Betul nggak Sagittarius ya? Jadi walaupun mungkin kondisinya dia emosi sama kamu, tapi kalau dia sudah manja-manja sama Sagittarius lulu lagi ya. Itu ya, sama seperti keuangan tadi ya, hati-hati, jangan terlalu baik, nanti dimanfaatkan. Dan percintaan juga seperti gitu, kamu terlalu baik, akhirnya cuman bilang I love you langsung baper ya. Hati-hati Sagittarius ya. Tapi ya itu kembali lagi ke Sagittarius, saya cuman bilang ya, karena untuk percintaan kalian yang berpacaran ya seperti gitu ritmenya. Nggak ending-ending. Jadi 2024 ada yang mungkin sudah mau nikah tapi belum nikah-nikah, padahal rencananya oke nikah tapi nggak nikah ya. Nih hubungan masih lebih menyenangkan berpacaran ya. Oke, ini yang sudah menikah, kita lihat ya. Saya ambil 4 kartu, 1, 2,
3, 4 kartu untuk yang sudah menikah. Kita lihat. Oke, di sini ada Six of Swords. Wah. Di sini ada Four of Swords. Di sini ada Knight of Swords, Queen of Swords. Waduh. Ini keras sama keras nih, bahaya nih. Ada perpisahan nih. Ataupun mungkin kondisinya ngambek-ngambekan. Kalau kamu bersama ya, maaf di sini bukan saya mau edukasi yang negatif ya. Kalau yang negatif, kamu sudah tahu oh ternyata Kak Ica prediksi kayak gini, berarti harus saya lakukan begini supaya itu tidak terjadi ya. Ini edukasi, bukan berarti saya kasih tahu kamu oh yang Kak Ica bilang begini jadi oke, saya harus berpisah. No, ya, kamu tahu bahwa oke ini akan terjadi, saya akan ribut. Berarti saya harus lakukan begini supaya jangan ada terjadi keributan. Nah, itu ya. Jadi untung ambil positif dari tarot ya. Jadi jangan kamu langsung terima-terima begitu aja. Oke, Kak Ica bilang saya akan berpisah, sudah kita cerai aja. No, tapi kalau kamu tahu bahwa oke saya prediksi dari tarot ini akan berpisah, berarti bagaimana caranya supaya tidak berpisah? Apakah yang harus saya rubah? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dibenahi supaya itu tidak terjadi? Nah, itu ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jangan sudah hujan baru kamu masih mau cari-cari payung ya, nggak, percuma aja kamu dengar. Karena ingat ya, kamu datang ke readingan saya ini berarti kan ada panggilan semesta. Bukan saya yang suruh kamu datang dong sini dengar-dengar readingan saya. No, ya berarti panggilan jiwamu untuk mendengarkan. Jadi ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu yang harus kamu lakukan, bukan hanya didengarkan ya. Oke, saya lihat di sini ya ada beberapa yang mungkin ribut ya, ribut besar nih gara-gara kecemburuan dan masalah keuangan, akhirnya memilih untuk pergi, ataupun mungkin kondisinya masalah prinsip ya, keras sama keras, jadi sudah memilih untuk berpisah, ataupun mungkin kondisinya pisah ranjang aja, belum berpisah cerai resmi secara negara tapi udah pisah ya. Kalaupun seandainya bersama, saya lihat makan hati, Sagittarius makan hati ya udah ya, mungkin karena anak-anak saja, ataupun karena masalah keluarga nama baik ya, jadi kamu masih bertahan nih, ada tikaman pedang-pedang ya. Tetapi saya lihat Sagittarius nih enjoy aja ya, sudah apa yang terjadi biarlah terjadi ya. Untuk koneksi dengan pasangan saya lihat nggak koneksi ya, karena ada kecemburuan, ada triparty, bahkan ada yang saya lihat berpisah, bahkan mau cerai ya. Ya kalau cerai berarti sudah pisah secara resmi negara. Adapun yang tadi saya bilang lebih banyak ke diam-diaman, walaupun mungkin masih satu rumah tapi tidak terkoneksi, ataupun mungkin sudah pisah ranjang, mungkin dia kembali ke rumah orang tuanya ya, ataupun mungkin kamu yang kembali ke rumah orang tua kamu, seperti gitu. Jadi ada masalah keuangan, masalah prinsip ya, visi misi yang nggak sinkron ya, energinya kurang bagus, dan masalah kecemburuan. Nah ini ya, jadi satu merasa bahwa hidupku tidak adil, kamu santai-santai, saya yang kerja, kamu yang santai-santai, pemalas, intinya seperti itu. Ada beberapa yang merasa bahwa tidak adil dalam semua hal, segala hal ya. Jadi semua itu harus dipikirkan masak-masak, dipikirkan baik-baik ya. Jangan lihat dari sudut pandang kamu saja, tetapi keputusan itu harus dipikirkan dulu, apakah keputusan ini sudah baik ataukah belum ya. Dan negatifnya itu harus diperbaiki. Jangan kamu wah negatif sudah saya pasrah aja. No, harus cari. Oh ternyata Kak Ica bilang ada kecemburuan, berarti saya jangan dekat-dekat dengan lawan jenis, supaya pasangan saya jangan tuduh-tuduh saya pergi selingkuh. Ini contoh ya. Itu kan seperti gitu kan. Karena saya lihat di sini ada beberapa mereka kerja, partner kerja, tapi pasangannya merasa selingkuh, apa merasa cemburu. Nah ini hati-hati, jangan terlalu dekat dengan lawan jenis ya. Kamu udah tahu begitu masih dilakukan ya, jangan salah kalau pasangan kamu cemburu, karena ini prediksi saya ya. Jadi kamu yang harus bisa mengambil sikap supaya rumah tangga kamu lebih nyaman, lebih awet ya, seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk untuk kamu di Sagittarius di tahun 2024 ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya kedepan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.